Ya pemirsa, kita akan langsung membahas penanganan banjir di Tangerang. Sudah bergabung bersama kami secara virtual. Ada Kepala Pelaksana BPBD Tangerang, Bapak Mahdiar. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Rama. Baik, Pak Mahdiar, kita akan langsung berbicara terkait dengan penanganan banjir di Tangerang, khususnya di Kecamatan Priuk yang bahkan pada saat ini banjir masih ada beberapa titik yang terdampak. Pak, saya ingin bertanya sebenarnya apa yang menjadi kendala di Tangerang ini, terutama di Kecamatan Priuk. Kenapa titik banjir ini nampaknya sulit sekali untuk surut, Pak? Ya, baik Mas Rama. Jadi saya bisa sampaikan kondisi di Kota Tangerang beberapa hari ini. Dari mulai Kamis yang memang cukup deras hujannya dan intensitasnya juga merata sejabodetabek bahkan. Kondisi di Kota Tangerang di hari pertama itu hampir ada 11 kecamatan yang mulai tergenang dan banjir. Namun di hari kedua tinggal 4 kecamatan yang masih tergenang atau banjir dan selanjutnya di wilayah lain tersebut sudah reda dan sekarang semuanya sudah surut kecuali di Kecamatan Priuk. Apa yang dianalisa di lapangan memang betul bahwa Priuk ini pertama memang konturnya adalah yang paling rendah di Kota Tangerang dan dia dilintasi oleh Kali Sabi yang pada hari pertama dan kedua dengan hujan yang masih ada berserta juga kondisi Cisadane yang cukup tinggi karena keluarnya Kali Sabi itu akan bergabung dengan Sungai Cisadane. Nah, dengan kondisi Cisadane yang cukup tinggi maka Kali Sabi yang meluap itu akhirnya sulit untuk teralirkan. Begitu juga dengan pompa-pompa yang sudah disediakan oleh Kota Tangerang. Oleh karenanya kondisi itulah yang menyebabkan di Priuk itu masih cukup banyak yang terendam di hari kemarin. Namun saat ini berangsur dari 15 titik tinggal kurang lebih 4 titik yang terdalam di Kecamatan Priuk, Mas Rama. Baik, Gitu. jadi memang Kecamatan Priuk ini bisa dibilang di sekelilingnya ini banyak faktor-faktornya ya Pak. Tadi Bapak mengatakan ada Kali Sabi, kemudian juga Danau Bulakan yang tadi rekan kami Maria Gabriel mengatakan itu juga meluap dan juga ada Sungai Cisadane yang kemarin videonya nampak viral di media sosial. Sirene yang dibunyikan ini menandakan bahwa memang debit air sangat tinggi. Bapak lantas apakah sebenarnya sebelum cuaca ekstrem ini terjadi dari pihak BPBD Tangerang sendiri sudah melakukan pemetaan Pak, kira-kira apakah bencananya akan separah ini? Apakah ini sebenarnya sesuai dengan yang diperkirakan atau ini melampaui ekspektasi, Pak? Iya, jadi posisi terakhir kondisi seperti ini kurang lebih di 2020, Mas Rama. Dan semenjak saya jadi kepala BPBD belum sampai separah ini dan kondisi ini ada yang menyampaikan bahwa ini adalah kondisi yang parah setelah 2020. Dan tadi disampaikan oleh teman-teman mulai adanya situ bulakan dan juga kondisi keluaran air yang akan bermuara ke Cisadane, lalu juga kondisi hujan yang merata di Jabodetabek karena air ini juga mengalir dari wilayah Kabupaten Tangerang juga, jadi lintasannya masuk ke kita. Nah, itulah beberapa kondisi yang memang berdampak kepada Kecamatan Priuk. Nah, kaitan dengan yang tadi Priuk Damai ini sendiri, ini adalah area yang memang menjadi kondisi ujung dan dia akan surut ketika wilayah-wilayah yang sebelumnya itu sudah mulai surut nih beberapa. Tadi saya sampaikan 4 area di Priuk yang belum surut. Ini salah satunya adalah Priuk Damai. Nah, mudah-mudahan dengan sudah mulai bisa surutnya di beberapa tempat, kita juga akan lakukan operasional pompa secara maksimal. Berikut juga dengan penambahan pompa portable yang akan dilakukan oleh teman-teman PU dan juga kita di BPBD. Begitu, Mas Rama. Baik, pompa portable yang dilakukan seperti itu ya Pak, di beberapa titik, salah satunya adalah di Kecamatan Priuk yang menjadi titik dengan dampak paling parah. Lantas untuk saat ini untuk warga yang terdampak Pak, bantuan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah dalam menangani banjir ini? Ya,
Semenjak hari pertama, kita dengan teman-teman dinas teknis, relawan, TNI Polri, sama-sama saling support dan bahu-membahu. Mulai pertama evakuasi itu yang terpenting, menempatkan warga di tempat yang paling aman. Lalu kedua, teman-teman kita supply dengan logistik, yang paling utama adalah makanan. Lalu juga teman-teman dinas kesehatan juga bergerak. Beberapa bantuan yang datang dari baik itu swasta ataupun juga teman-teman kepolisian, TNI juga sudah masuk. Lalu juga dengan tinggal Kecamatan Priuk yang memang terdampak ini, kita juga agak lebih fokus untuk bisa penanganannya. Tadi juga kita akan evaluasi jika memang ada kekurangan dari sisi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan warga yang kita akan update terus dengan teman-teman yang masih ada di lokasi, baik itu teman-teman dari dinas instansi dan juga teman-teman relawan dan TNI Polri. Begitu Mas Rama. Baik, Pak Mahdiar, lantas setelah tadi Bapak mengatakan bahwa memang pada saat ini situasinya cukup parah, bahkan melampaui apa yang terjadi pada tahun 2020. Kami juga bersimpati terhadap tim BPBD dan juga petugas lainnya. Bahwa saya pribadi dan juga tim dari Berita Satu meyakini bahwa kita semua melakukan yang terbaik sebisa kita, Pak. Tapi sebenarnya apa lesson learned yang bisa diambil dari kejadian ini agar kejadian serupa mungkin dapat dikurangi dampaknya, Pak? Ya, sebagaimana tadi disebutkan kemarin Pak Gubernur kita juga sudah meninjau, Pak Wakil, Pak Wali juga secara bergantian dan bersamaan juga hadir dan melihat langsung dan berdiskusi langsung dengan semua teman-teman stakeholder terkait termasuk masyarakat juga. Begitu juga dengan teman-teman BBWS nih Pak, karena memang kali-kali yang melintasi kabupaten kota ini menjadi kewenangan BBWS. Kita sudah sepakat bahwa dari kejadian ini banyak hal yang akan kita lakukan. Senin ini kita akan ada rakor teknis terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan beberapa catatan yang kita dapatkan di lapangan juga menjadi upaya perbaikan ke depannya, baik itu penyiapan tandon-tandon, lalu juga memperbanyak pompa-pompa pembuang. Begitu juga dengan lakukan langkah-langkah penertiban terhadap area-area yang mengganggu arus aliran air yang ada di area tersebut, karena memang yang paling sangat berdampak adalah dari Kali Sabi yang melintasi Kecamatan Priuk itu sendiri, Mas Rama, begitu. Baik, ada penyiapan tandon, pengadaan pompa pembuang dan juga rehabilitasi wilayah-wilayah yang paling titik yang terdampak untuk banjir kali ini. Terima kasih banyak untuk diskusi kita pada hari ini, Kepala Pelaksana BPBD Tangerang, Bapak Bahdiar. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas, Pak. Sama-sama, Mas Rama.